Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya izin ya Pak ya. Di sini saya mau mencuci tangan terlebih dahulu. Ini dengan hand sanitizer ya. Oke. Setelah mencuci tangan, Pak, sebelumnya saya perawat Rama ya. Saya yang berjaga pada pagi hari ini. Di sini tujuan kedatangan saya ke sini yaitu untuk mengetahui atau mengkaji beberapa status fisik Bapak, terutama masalah-masalah yang dialami oleh Bapak, keluhan-keluhan yang dialaminya ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan yaitu skalanya dari 1 sampai 10. Jadi kalau misalkan 10 itu berarti nyerinya atau misalkan yang dirasakannya sangat dahsyat, tapi kalau 1 itu berarti sangat ringan. Oke, baik Pak, ini dengan Bapak Ahmad ya. Pak Ahmad. Pak, sebelumnya untuk waktunya paling kurang lebih 5 menit ya. Oke, nanti saya akan berikan pertanyaan ke Bapak, nanti Bapak jawab. Oke. Pak, sebelumnya saya bertanya dulu, Bapak mau dengan saya saja berdua atau mau didampingi oleh keluarga atau istri? Berdua saja. Ya. Baik Pak. Baik Pak, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Di sini kan ada beberapa dokumen ya atau format dari pengkajiannya. Nah, Bapak ingin ngisi formulir ini sendiri atau dengan saya? Oleh saya dibantu? Oleh Bapak. Oke, baik ya Pak. Nanti saya akan membacakan atau misalkan menanyakan beberapa keluhan, nanti Bapak jawab ya. Kalau misalkan 1 itu berarti paling ringan, 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan dari 6 sampai 10 berarti itu sangat berat ya. Oke, baik Pak. Yang pertama, Bapak sebelumnya ada nyeri atau tidak? Ada. Di area mana ya Pak? Di area punggung. Itu kira-kira nyerinya tuh di lokasi punggung aja atau ke yang lain juga? Di lokasi punggung saja. Baik Pak, untuk skala nyerinya itu dari 1 sampai 10 berapa? 10. Oh berarti 9 atau 10 ya, berarti lumayan nyeri dong Pak ya. Oke, baik Pak, kalau misalkan perasaan Bapak lelah ada gak Pak? Kayak sering cepat lelah atau ada gak? Ada ya. Kalau misalkan ada, rentangnya itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya cepat lelahnya? 7 ya, berarti lumayan juga ya. Cepat lelah ya Pak ya. Kalau mual sampai muntah ada gak Pak? Ada kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kalau misalkan 1 sampai 10 seberapa sering? Paling 3. 3. Baik ya. Kalau pertanyaan berikutnya, kalau misalkan stres nih Bapak, perasaan stres gara-gara sakitnya ini, karena kan di rumah sakit terus bolak-balik gitu, dengan kondisi Bapak atau pikiran Bapak, 1 sampai 10 seberapa stres dengan penyakitnya? Paling 5. Berarti standar ya 5. Oke, lumayan ya. Oke, kalau misalkan cemas atau khawatir misalkan tentang penyakit Bapak, takutnya nggak sembuh-sembuh atau apa, itu kira-kira berapa Pak, seberapa ketakutannya Bapak gitu, karena kan sakitnya hebat. Dari 0 sampai 10. 7 ya. Berarti cukup juga ya, cukup kuat ya. Oke. Kalau misalkan mengantuk Pak, atau misalkan keinginan tidur yang tinggi, misalkan ngantuk terus hawanya gitu, itu kira-kira ada gak? Atau misalkan lumayan gak gitu rasa ngantuknya dari 0 sampai 10? Kalau itu sih enggak terlalu Ya, berarti sekitar 4 ya. Kalau misalkan selera makannya Pak gimana, bagus apa enggak? 1 sampai 10 seberapa nafsu makannya, bagus
Kurang sih. Kurang ya, berarti Tiga. oh iya berarti lumayan ya. Berarti masih kurang ya. Kalau misalkan kebugaran atau misalkan kesehatannya Bapak merasa badan tuh fit gitu, itu kira-kira berapa rentangnya? Paling kisaran Lemas atau enggak gitu? 2. 2 ya, berarti masih kurang ya, masih kurang bugar ya, nanti harus rajin-rajin olahraga ya. Bapak ada sesek atau enggak suka merasa sesek gitu? Ada. Kalau misalkan 1 sampai 10 itu berapa Pak? Di berapa nilainya? 8. Oh, 8. Lumayan juga ya, lumayan sesek ya. Berarti Bapak harus jangan tiduran telentang, harus agak nyender ya. Iya. Bantalnya 3 lah minimal. Gitu Pak. Oke, sebelumnya tadi kan udah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ada lagi gak masalah-masalah lain yang dirasain selain yang sudah saya bacakan? Ada. Kira-kira apa lagi Pak? Seperti apa namanya, rasa apa, khawatirnya berlebih mungkin atau apa gitu? Cemas. Iya, cemasnya, terus kayak pengen cepet sembuh ya. Oke. Baik Pak, kalau gitu kan tadi saya sudah ada sekitar 11 pertanyaan ya, kurang lebih saya sudah menanyakan gimana Pak tadi selama komunikasi ini, apakah nyaman atau tidak, perasaannya sekarang gimana? Nyaman. Oh nyaman ya, alhamdulillah ya. Baik Pak, nanti saya akan kesini lagi yaitu untuk melakukan pengkajian fisiknya Pak, nanti saya akan memeriksa fisik Bapak. Ya. Oke. Baik Pak, kalau begitu untuk waktunya juga paling nanti sekitar 10 sampai 15 menit. Baik Pak, kalau gitu saya kembali ke ruangan saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan yaitu untuk pengkajian fisik dan psikologis untuk mata ajar paliatif atau keperawatan menjelang ajal dan palliative care. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian fisik. Persiapan alatnya yang pertama yaitu kita harus siapkan stetoskop. Ini ada stetoskopnya. Stetoskop, lalu sphygmomanometer dan termometer. Ya, ini sphygmomanometernya, dan termometer. Lalu ada oximetri juga, lalu formulir pengkajian dan dokumentasinya ini. Lalu juga ada pulpen, lalu ada timbangan berat badan, ini ada timbangannya. Oke. Baik, saja kita ini ya, kita mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya ini dengan Bapak Ahmad ya, usia 65 tahun. Baik Pak, di sini yaitu tujuan kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan atau memeriksa keadaan fisik dan psikologis Bapak ya. Untuk waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Tempatnya di sini, apa Bapak bersedia? Pak, kalau gitu saya akan menutup sambilan dulu. Nah, untuk menjaga privasi klien. Baik Pak, kalau begitu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan 6 langkah. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita menanyakan keluhan pasiennya. Pak, sebelumnya apa yang Bapak rasain sekarang Pak? Ada sakitkah atau misalkan cemaskah? Sakit ada? Ada. Sakitnya di mana Pak?
punggung. Oh, di area punggung ya. Oke, selain itu ada lagi nggak Pak? Ada Ada di mana Pak? Apa di kaki atau ada di tangan gitu? di tangan. Ada, oh ya di tangan. Untuk misalkan selain nyeri ada rasa apa lagi Pak? Khawatir gitu, cemas, ada pengen pulang atau apa gitu? Pengen sembuh ya? Iya, pengen sembuh. Pasti ya. Oke baik Pak, kalau misalkan saya cek ya, Bapak coba matanya masih bisa melihat ke saya dengan bagus ya, dengan normal. Lalu ini untuk misalkan perbalnya juga masih bagus. Untuk tangannya juga Bapak masih bisa menggerakkan tangan sendiri kan? Seperti ini bisa ya. Kaki juga ya masih bisa ya walaupun agak lemes. Baik Pak, kalau begitu saya akan memakai handscoon dulu. Saya akan memeriksa tekanan darah dulu ya Pak ya. Tekanan darah Bapak. Oke Pak, kita tensi dulu ya Pak. Tensi dulu ya. Pak, ini tangannya Pak. Ya, sebentar. Normal ya, 110/80. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa dulu denyut jantung Bapak ya. Oke, bagus ya. Dengan bunyi lup-lup, tidak ada tambahan apapun. Coba saya akan cek nadi perifernya dulu. Baik. Coba kita cek saturasi oksigennya. Oke, di sini saturasinya di 97% ya. Dan nadinya ada di 85. Oke. Kita catat dulu ya. Baik, kita akan mengkaji skala nyerinya tadi Bapak. Tadi Bapak nyerinya tuh di area punggung ya? Iya. Ya. Kalau dari 1 sampai 10 berapa Pak? 9/10. Oke, 9 ya, lumayan nyeri ya. Nyerinya itu bersifatnya menetap atau episodik Pak? Menetap. Oh, menetap. Oke. Nah, kalau misalkan lokasinya kan tadi di punggung. Nah, kalau misalkan karakteristik nyerinya Pak, karakteristik nyerinya itu apakah seperti terbakar, tajam, atau bertumpul, atau berdenyut? Berdenyut. Oh, jadi nyut-nyutan gitu ya Pak ya? Oke. Untuk itu Pak, Bapak posisinya nyaman nggak seperti itu?
rebahan seperti itu nyaman? Nyaman ya. Yang Oke, baik Pak. Kalau misalkan nyaman, oke, ekspresi nyerinya juga. Ekspresi nyerinya gimana Pak? Kalau nyeri itu sakit gitu ya? iya. Kalau misalkan status nutrisi, apa saya akan menanyakan Bapak selama dirawat atau selama mengalami penyakit ini tuh ada penurunan berat badan nggak? Ada. Ya, sebelum sakit itu saya lihat ini ada 60 kg ya Pak ya. Ya, kalau misalkan penurunan nafsu makan ada Pak? Jadi gak terlalu selera makannya gitu. Ada. Oke. Coba Bapak bisa berdiri sebentar gak, ditimbang dulu. Sebentar ya, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Ditimbangnya langsung. Oke, ditimbang ini, wah 55 ya Pak. Silakan duduk lagi Pak. Lagi Pak ya, pelan-pelan Pak. Siap. Berarti kurangnya turunnya sekitar 5 kilo ya dari sebelum sakit. Baik Pak, apakah ada mual atau muntah nggak Pak? Ada nggak? Ada atau kadang-kadang atau gimana? Kadang-kadang. Biasanya pemicunya tuh apa Pak? Setelah makan obat atau setelah makan nasi Pak? Makan obat atau pengaruh obat gitu? Iya, pengaruh. Mungkin ada. Atau mungkin perutnya mual gitu ya? Ada kayak apa namanya, penyakit mah sebelumnya ada kan ya Pak? Iya. Jadi emang gak boleh telat makan, mungkin pemicunya karena itu juga ya, karena riwayat penyakit. Oke Pak, saya akan menghitung dulu. Bapak ada sesak gak? Ada lumayan. Oke, ada ya sesaknya. Saya hitung dulu sekitar 1 menit. Oke, sekitar ada napasnya 28 kali per menit. Oke, saya akan cek dulu di stetoskop ya. Sebentar ya Pak ya, kita cek dulu. Tapi sepertinya kayak ada ini ya, sekret Bapak kira-kira ini batuk, sering batuk kan? Kadang-kadang lumayan ya, kayaknya lumayan agak banyak sekret ya, soalnya suara napasnya terdengar lebih ke rongi. Oke, untuk denyutan di periferinya sebentar ya Pak ya. Nah, di periferinya normal ya, ada di sekitar 80 sampai 90. Bentar ya, saya cek jantungnya. Untuk jantung juga tidak ada bunyi tambahan sih, sejauh ini masih loop ya. Oke, baik Pak. Kalau misal saya akan cek juga Pak pencernaannya. Bapak boleh agak rebahan dikit, selonjor dikit seperti itu. Ada ya? Ada rasa mual gak Pak atau keras ya? Ada dikit. Ya, soalnya ini setelah dicek itu seperti ada sedikit keras ya, atau kembung di dalam perutnya. Ada, saya dengerin juga, takutnya ada suara bisi usus atau apa. Oke, yang saya lihat ini sepertinya pasien masih ada bisi usus ya, lumayan kuat. Oke, untuk dilihat juga warna kulit masih sama, tidak terlalu pucat, lalu juga kelembabannya
lalu setelah saya cek juga kurang dari 2 detik ya untuk saya tegur kulitnya. Oke, untuk misalkan kelembabannya juga masih lembab ya, cukup ya, masih cukup untuk dia menilai tanda-tanda dehidrasi. Baik, selanjutnya saya akan catat tidak. Untuk otot-otot Bapak gimana Pak, masih bisa berjalan atau misalkan masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa ya, cuman mungkin agak lemes. Tremor ada gak pakai getar gitu? Enggak ada gak? Ada dikit ya. Oke, kalau misalkan untuk bisa mengangkat barang itu Bapak kira-kira masih bisa gak mengangkat barang-barang yang ringan, paling yang ringan ya. Oke, mungkin untuk kekuatan ototnya mungkin sekitar berapa ya, bentar ya, saya coba dulu. Coba ini Bapak angkat handuk yang basah ini ya, coba seperti ini dengan satu tangan. Oke, mungkin masih di sekitar 3 sampai 5 ya, masih yang ringan masih oke lah ya. Makasih Pak. Baik Pak, kalau berikutnya untuk sendi-sendi apakah masih nyeri atau tidak? Saya seperti kayak kalau jalan terlalu lama atau naik tangga tuh sakit gitu. Ada ya sedikit ya. Coba saya cek dulu. Oke, masih tampaknya seperti ada ini ya. Ada namanya kurang kuat mungkin dalam hal itu. Baik Pak, untuk pengkajian psikologisnya sudah. Tadi saya bisa simpulkan bahwa Bapak masih cukup bagus ya untuk fisiknya, masih oke lah bisa dibilang, karena Bapak masih jalan, masih kuat juga. Terus juga tadi beberapa keluhannya yang paling spesifik hanya di area punggung saja yang nyeri lumayan hebat. Untuk sisanya mungkin juga masih bisa ditangani dengan baik, dan Bapak juga tidak terlalu berat ya akan hal itu. Dari juga BB-nya juga masih turun 5 kg ya. Mungkin nanti akan diberi obat nafsu makan lebih lagi supaya Bapak bisa makan dengan nyaman dan enak lagi. Terus juga nanti akan dilatih romnya juga supaya bisa gerak dengan sama, dan nanti juga diajarkan untuk teknik relaksasi ya. Baik Pak, selanjutnya ke pengkajian psikologisnya. Sekarang saya akan menanyakan perasaan Bapak. Gimana sekarang perasaannya? Ada sedih, takut, marah, atau khawatir? Lebih ke takut. Oke. Takutnya mungkin karena takutnya penyakitnya nggak sembuh ya atau apa ya. Terus khawatir juga sama anak dan istri mungkin ya. Tapi untuk kesejahteraan mental Bapak sendiri seperti apakah ada pikiran negatif tentang penyakit Bapak gitu, atau misalkan putus asa gitu? Ada putus asa. Mungkin keinginan negatifnya mungkin takutnya nggak berumur panjang atau seperti itu ya, mungkin ya, lebih khawatir hal itu mungkin ya. Itu sebetulnya hal-hal yang tidak bisa dihindari ketika kita punya penyakit seperti itu, tapi kita harus lebih positif aja. Karena mujizat Tuhan itu nyata ya, siapa tahu dengan Bapak yang rutin untuk melakukan kegiatan yang dianjurkan oleh dokter, teratur minum obat, bisa jadi kesembuhan itu pasti ada aja ya Pak ya. Jangan terlalu khawatir akan hal itu. Nah, kalau misalkan untuk spiritualnya Bapak, apakah ada harapan khusus yang dapat dipenuhi, seperti Bapak pengen bisa sembuh, atau misalkan ibadah seperti normal lagi gitu, pengen ada keinginan gitu. Nah, kalau misalkan untuk ibadah sendiri Bapak dibantu atau enggak, atau kalau untuk sholat kuat enggak kalau berdiri? Paling sambil duduk ya. Oke. Nah, kalau misalkan dukungan sosial Bapak dengan keluarga hubungannya baik gak, dengan istri gitu, suka membantu
gitu, atau nyemangatin biar Bapak cepat sembuh atau anak-anak Bapak gitu. Baik ya, supaya kalau berarti tidak ada konflik ya Pak ya? Oke. Baik Pak, terima kasih. Tadi saya sudah melakukan pengajian fisik dan psikologi Bapak. Untuk psikologis, alhamdulillah ya hasilnya bagus juga. Bapak masih bisa melakukan beberapa kegiatan ibadah, terus juga masih bisa mengontrol amarahnya. Ada cemas-cemas sedikit juga ya. Oke, baik Pak, tetap semangat ya Pak ya. Mungkin selanjutnya saya besok atau lusa datang lagi ke sini, yaitu untuk mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Karena kan setelah tadi saya simpulkan, Bapak itu paling cukup parahnya itu adalah nyeri di area punggungnya ya Pak. Nah juga rasa cemasnya juga tadi lumayan. Saya lihat-lihat masih agak khawatir, dan juga beberapa saya cek juga Bapak seperti kosong tatapannya, sakit gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, mungkin untuk waktunya juga sama, kurang lebih 15 menit. Oke, baik Pak, kalau begitu saya izin kembali ke ruangan. Ya, saya bereskan alatnya terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Semoga cepat sembuh, cepat membaik. Jangan terlalu berpikiran negatif ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.